إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم Ma'asyiral muslimin duyufur rahman, para tamu Allah yang insyaallah akan mendapatkan berkah, rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan. Banyak sekali di antara kita sekalian bisa mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam, akan tetapi jarang di antara kita bisa mensyukuri nikmat ihsan. Nikmat ihsan ialah merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Kita takut kepada Allah sehingga dimanapun kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam rindu mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi yang sangat kita rindukan, sosok Nabi yang kelak kita ingin berjumpa dengannya di yaumil qiyamah, dan sosok Nabi yang kelak kita harapkan syafaatnya. Dialah Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita upgrade, kita perbaharui rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita perbaharui juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita perbaharui juga pola hidup kita dengan memperbanyak kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah akan timbul rasa iman dan takwa itu di dalam diri kita, sehingga kita laksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, apakah jin itu ada? Ada sebagian orang berpendapat bahwasanya saya tidak percaya dengan adanya makhluk gaib. Sebagian yang lain menyatakan saya tidak percaya dengan adanya makhluk astral. Saya tidak percaya dengan hal-hal mistis, klinik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim hendaknya kita harus beriman dan percaya bahwasanya jin itu memang benar adanya. Nyata-nyata Allah sudah berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia diciptakan oleh Allah dari tanah tembikar, min sulalatin kal fakhar, sedangkan jin ini di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 27, Allah ciptakan jin ini dari min naris syamum, dari api yang sangat panas. Ada 3 pengertian yang mungkin hampir bersamaan. Apa sih pengertian antara jin, iblis, dan setan itu? Jin ini adalah jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama dengan manusia, hewan, malaikat, salah satu jenis dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis adalah golongan jin yang terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis yang diusir dari Allah, yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, ini diwakili oleh Azazil namanya. Lalu yang ketiga, apa yang dinamakan setan? Setan ini adalah kata sifat. Kata sifat yang tidak menunjuk pada sebuah objek. Siapapun yang mengajak kepada kemungkaran, kepada kejelekan, itu dinamakan setan. Di dalam Al-Quran surah An-Nas ayat yang terakhir, wujud setan itu Allah jelaskan minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, ada 2 permohonan dari iblis, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan iblis yang pertama yaitu, ya Allah, tangguhkan umurku, tangguhkan kematianku sampai kelak hari kiamat. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 38. Iblis mulai diusir Allah dari surga sampai kelak hari kiamat, Allah tangguhkan umurnya. Dan ini jelas tidak lain ialah untuk mencari pengikut sebanyak mungkin untuk bersama-sama mendampinginya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu permohonan iblis yang kedua, aku akan menghasut manusia dengan cara membalut kesesatan terasa indah. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39. Ma'asyiral muslimin, pernahkah terbersit di dalam diri kita, istri kita, mungkin kita merasa istri tetangga atau yang di luar sana lebih cantik daripada istri kita? Ma'asyiral muslimin, hati-hati, ini adalah semuanya adalah tipu daya daripada iblis untuk menyesatkan kita, sehingga nanti kelak kita akan bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala disesatkan dengan sedemikian rupa. Lalu apakah jin ini ada yang soleh? Di dalam Quran surah Jin ayat 11, jin ini ada yang soleh, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik jin ini masih banyak bohongnya, Bapak. Katakan jin yang paling soleh itu pun masih ada bohongnya. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak boleh berkongsi dengan jin. Kita tidak boleh berkongsi dengan jin, pergi ke dukun atau dan lain sebagainya, sehingga kita mengadakan ritual-ritual yang akan mengantarkan kita kepada kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis jin yang mungkin perlu kita ketahui. Yang pertama, ada jenis jin yang bernama Zalanbur. Zalanbur ini tempatnya adalah di pasar-pasar. Apa tugas Zalanbur? Tugas Zalanbur yakni menghasut para penjual dan pembeli. Menghasut pembeli biar boros. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita ketika melihat suatu barang ingin memiliki, begitu ingin memiliki, sehingga kita ketika sampai di rumah, maka barang ini kita merasa, ya Allah,
barang ini kok begitu jelek, barang ini kok sepertinya saya sudah memiliki. Para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tipu daya daripada jin salangbur. Lalu yang kedua, jin salangbur ini menghasut para penjual agar tidak jujur. Para bapak, para ibu, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pernahkah kita membeli suatu barang, katakan buah di pinggir jalan 1 kilo, tetapi sampai di rumah ternyata tidak sampai 1 kilo? Pernahkah kita membeli suatu buah yang ketika kita timbang barang itu bagus, tetapi ketika sampai di rumah barang itu bosok, busuk luar biasa, dan kita tidak bisa menunjuk suatu suku karena ini tidak baik. Dan ini adalah salah satu daripada kebiasaan-kebiasaan atau ilmu yang diterapkan oleh jin salangbur. Lalu yang kedua, ada jin ini yang bernama walhan. Walhan ini tempatnya adalah di tempat wudhu. Ma'asyiral muslimin, jangan dikira di masjid-masjid ini tidak ada jinnya. Malah jin-jin yang dikirim ke masjid-masjid ini, yang dikirim oleh Panglima Abyan, Panglima Jin, adalah jin-jin pilihan. Jin-jin yang kalau boleh dikatakan yang lulus TOT, Pak, Training of Trainer. Karena mereka tahu di masjid-masjid ini adalah berkumpulnya orang-orang soleh. Ada ahli-ahli Quran, hafiz-hafiz Quran, ada ahli-ahli sholat, ahli-ahli siam dan sebagainya. Para bapak, para ibu jemaah rahimakumullah, maka dari itu ketika kita berwudu, hendaknya kita tidak boleh terlalu cepat. Berwudu ini pada hakikatnya adalah bersuci. Maka ketika bersuci, setelah berwudu maka kita hadir dalam keadaan yang suci. Karena tugas dari walhan ini adalah menghasut orang-orang agar wudunya tidak sempurna. Kalau untuk bersih, mungkin mandi ini lebih bersih daripada berwudu. Tetapi ketika berwudu, hendaklah kita membasuh anggota wudu kita dengan perlahan, para bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah, ampunilah anggota wudu kaki, anggota wuduku. Ya Allah, ampunilah wajahku, ampunilah mataku daripada dosa-dosa, ampunilah lidahku, lisanku daripada dosa-dosa, sehingga nantinya dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan akan luruh, akan ikut jatuh bersamaan dengan air wudu yang jatuh bersamanya. Dan para jemaah hadirin sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang wudunya sempurna, pada hakikatnya dia orang yang wudunya sempurna, maka peluang besar sholatnya bisa lebih khusyuk daripada orang-orang yang wudunya tidak sempurna. Lalu jin yang ketiga ini namanya Hanzam. Hanzam ini tinggalnya di masjid. Apa tugas Hanzam? Tugas Hanzam ialah mengganggu orang yang sedang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Ketika kita belum takbiratul ihram, Hanzam diam saja. Lalu ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka Hanzam mulai membisikkan ke telinga kita, hei, motormu belum bawa kunci, hei, kucingmu belum, semua terngiang di telinga kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebelum sholat dimulai, maka hendaklah kita melakukan perkara-perkara yang belum kita lakukan, hendaklah kita lakukan terlebih dahulu. Kalau kita belum ke belakang, silahkan ke belakang dulu. Kalau belum makan, silahkan makan dulu. Hadisnya jelas, tidak ada sholat kecuali setelah makanan itu tersajikan. Lalu yang keempat, ini ada jin yang bernama Wasnan. Tugas dari Wasnan ialah menaburkan tepung kepada orang-orang yang ikut ta'lim.
Setelah kita lolos dari tempat wudhu, lolos ketika sholat, maka wasnan menanti kita. Apa yang dibisikkan wasnan? Ketika taklim dimulai oleh ustadz dan sebagainya, maka wasnan membisikkan kepada kita, hai, carilah sandaran. Ketika sudah bersandar, kaki sudah selonjoran di bawah AC, maka mata kita sudah mulai ketap-ketip, maka kata wasnan, ini tidak perlu lagi untuk dilempar tepung, maka ditiup saja sudah tertidur. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ikut taklim puluhan tahun, maka tidak dapat ilmunya. Karena apa? Karena ia tertidur. Lalu yang kelima, ini ada jin yang bernama Dasim. Dasim ini tinggalnya di rumah-rumah kita. Ketika kita pergi ke masjid seperti saat ini, istri-istri kita pergi ke masjid juga, maka jin Dasim ini sedang pesta pora di rumah kita. Dan tugas jin Dasim ini ialah menempati rumah-rumah kosong. Maka ketika kita pulang nanti ke rumah, maka biasakan ucapan Assalamualaikum. Kita berta'awud kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita mengucapkan hal-hal yang demikian, apa kata jin Dasim? Ayo kita pindah ke lain tempat, sudah tidak ada tempat lagi yang aman di tempat ini. Lalu tugas Dasim yang kedua, yakni mengajari pekerjaan-pekerjaan yang jelek di rumah-rumah kita. Makan dengan pakai tangan kiri, makan dengan sambil berdiri dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tugas Dasim ini adalah merusak rumah tangga muslim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini adalah sebuah pernikahan ibadah yang paling panjang. Ketika sholat, mungkin kita 10 menit mungkin sudah selesai, atau mungkin 1/4 jam. Itu sudah husuknya luar biasa. Ketika puasa pun juga demikian. Puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Lalu ketika nikah, maka ketika dimulai dengan prosesi akad nikah, ijab qabul, sampai kelak salah satu di antara kita ada yang meninggal, maka itu sama sekali tidak disukai oleh jin Dasim. Maka dari itu, marilah kita memohon ampun kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dari Allah, kita berlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.